Halo kawan-kawan petani kelapa sawit. Nah, ini kita persiapan untuk melakukan pemupukan menggunakan bahan organik. Jadi dari kotoran hewan, kohe. Kita menggunakan pola O-drum ya, kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kita sambil review ya. Kita menyisir jalan kebun ini. Pokok kita saat ini di usia 29 bulan ini kawan-kawan ya. Sebentar lagi usia 2 tahun setengah. Kurang 1 bulan 2 tahun setengah ya. Kita akan aplikasikan satu karung kohe ini untuk satu pokok tanam, satu pokok pohon sawit ya. Lokasi kita di jalan nasional ini. Nah, kawan-kawan, kita tebar di piringan pokok kelapa sawit ya. Bahan organik dari kohe ayam ini. Kita tebar paling tidak radius 1 meter ini saya aplikasikan. Kita menggunakan pola O-drum kawan-kawan ya. Jadi organik, kemudian dolomit nanti setelah ini ya. Kemudian kita aplikasi rock fosfat, kemudian urea, dan lanjut kita gunakan mop, KCL mop ya kawan-kawan ya. Pola O-drum, dan terakhir nanti tentu tidak lupa ya borat. Borat ya kawan-kawan ya, terakhir itu. Di usia saat ini 29 bulan ini kawan-kawan. Ini pokok yang lainnya nih. Nah, sama kita tebar di sekeliling piringan, sekeliling pangkal. Di piringannya ya kawan-kawan ya. Ini kita aplikasi yang kedua nih. Yang tahun lalu, nah masih ada bekasnya nih. Tahun lalu ini kita juga menggunakan pola O-drum tahun lalu ini ya kawan. Performa buahnya saat ini seperti ini. Sudah mulai coklat ini. Salah satu kita aplikasikan ini fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah. Karena areal kita ini bekas replanting kawan-kawan ya, bekas replanting tanaman karet tua ini. Jadi cukup agak keras lah. Nah, kita gunakan bahan organik ini dengan harapan dia akan membantu tanah untuk pembenahan
pembenahan struktur tanah tentunya ya. Selain itu dia ada kandungan hara pastinya, NPK. Nah, kemudian harapannya mikroorganisme dalam tanah yang ada di kebun kita ini bisa berfungsi kembali. Di usia 29 bulan ini kawan-kawan ya, varietas PPKS Dampi. Ini akan kita tebar lebih supaya jangan spot-spot seperti ini. Kita upayakan menggunakan pola odrum. Namun kadang-kadang kita selingi juga dengan penggunaan pupuk majemuk. Nah, ini tahun lalu juga kita aplikasikan pupuk organik dari Kohe. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya ini. Pembenahan struktur tanah yang kita harapkan ini, karena tadi sudah kita sebutkan bahwa lahan kita ini bekas replanting tanaman karet tua ini. Tunggul-tunggulnya masih ada nih, mau membusuk. Rumpuan tunggulnya ini, rumpuan batang ini. Ini jadi bahan organik juga. Namun di dekat piringan kita aplikasikan Kohe, bahan organik dari Kohe ayam. Varietas PPKS Dampi ya kawan-kawan ya, di usia 29 bulan ini. Belum genap 2,5 tahun, belum genap ini. Jangan lupa selalu kita menggunakan bahan tanam unggul agar sesuai dengan harapan kita, karena ini kalau berbicara modal luar biasa ya, dari pengadaan bibit, kecambah ya, terus pemeliharaan tanam, pemeliharaan luar biasa itu modalnya itu. Kalau kita menggunakan bibit yang sembarangan, nanti kasihan kita. Apalagi sekarang banyak itu balai benih yang ada di Indonesia. Lebih dari 20 balai benih yang ada di Indonesia. Silahkan pilih itu. Entah dari PPKS, Sriwijaya, Topaz, Damimas, TN, Bakti Tani ya. Banyak itu kawan-kawan tuh. Sudah mulai mencoklat ini. Nah, puji syukur nih ada bunga jantannya nih. Bunga jantan ini. Bunga jantan ini wajib ada dalam satu areal ini. Aromanya ini khas ya kalau bunga jantan. Jadi bunga jantan untuk penyerbukan bunga betina tentunya ya. Dengan bantuan serangga. Serangga yang spesial atau khusus itu Elaeidibius cameronicus itu. Dan serangga lokal ada juga. Namun yang spesial Elaeidibius cameronicus itu. Nah, itu ada jalan-jalan nggak kelihatan di kamera kita ini. Kita zoom. Nah, ini. Itu gerak-gerak itu. Demikian ya kawan-kawan ya review kita hari ini. Kita aplikasi bahan organik
menggunakan pola odrum. Selanjutnya kita akan aplikasikan dolomit ini kurang lebih sebulan lagi.